setelah mencapai usia di atas 60 tahun. Kita harus tahu bagaimana cara memahami lansia. Jadi Bu, kita sekarang lanjut ke kasus. Saya akan membacakan kasus. Nanti sebelumnya kita bagi dulu ya Bu menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi karena di sini 6 orang, jadi kita bagi 2-2 ya Bu. Jadi di sini nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, setelah saya membacakan kasus, nanti saya akan melanjutkan pertanyaan. Jadi saya bacakan ya Bu, kasus Nenek A. Nenek A berumur 76 tahun. Suaminya meninggal sejak tahun 2004. Ia mempunyai 4 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga. Nenek A tinggal bersama anak bungsunya yang sudah beristri dan mempunyai anak 2 orang, semuanya laki-laki. Namun saat ini anak laki-laki nenek tersebut pindah bekerja di luar kota dan pulang ke rumah seminggu sekali. Sehingga di rumah hanya dengan menantu dan kedua cucunya, serta menantunya sering bersikap tidak sopan kepada nenek A, seperti sering membentak, tidak peduli dan pernah beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Kegiatan nenek sehari-hari menjaga ruko miliknya. Namun, akhir-akhir ini ia sering ditipu oleh pembeli orang yang mengatasnamakan menantunya untuk mengambil barang dagangannya. Jika menantunya sedang tidak ada di rumah, bahkan terakhir kali si nenek tertipu oleh orang yang mengambil barang dagangan sekitar 3 juta rupiah. Memperhatikan kondisi demikian, maka anak-anaknya menyarankan agar si nenek berhenti jualan. Namun nenek tidak tahu karena lumayan menghasilkan. Nenek A sering mengeluh dan mengatakan bahwa anak-anaknya tidak sayang padanya karena sering berselisih paham. Padahal anak-anaknya semua sayang kepada nenek tersebut dengan memenuhi kebutuhan nenek, misalnya membelikan baju, menawarkan makanan, membawakan makanan, menemani bercerita meski tidak dapat setiap hari. Kadang-kadang nenek A juga menunjukkan perilaku yang memalukan, misalnya menggunakan baju yang sudah tidak pantas, sementara baju-baju bagus tersebut digemari. Selain itu ia malu-malu, sehingga kadang-kadang bajunya agak bau. Nenek A kadang keras kepala, sulit tahu dan seringkali membuat kesal menantunya dan bahkan anak-anak nenek yang lainnya. Nah, jadi itu Bu cerita di kasus nenek A ini Bu. Nah, saya akan ajukan pertanyaan ya Bu. Yang pertama. Nah, jadi saya mau bertanya ke kelompok 1 dulu. Nah, kelompok 1 termasuk lanjut usia yang seperti apakah nenek tersebut? Ayo Bu, lanjut usia apa Bu? Lanjut usia tua yang umurnya 76 tahun. Ya benar, lanjut usia tua ya Bu, karena umur nenek ini 76 tahun. Nah, ciri-cirinya seperti apa Bu? Membuat perilaku yang tidak sopan, yang pakai baju yang kurang sopan dan malas mandi. Benar. Jadi perilaku di cerita ini nenek A ini malas mandi ya Bu, sering berperilaku yang agak memalukan. Jadi dia malas mandi, sering pakai baju yang tidak sopan, padahal baju bagusnya banyak Bu ya. Nah, lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini pertanyaannya ya Bu, apakah nenek tersebut mengalami kekerasan? Iya. Nah, jadi jika iya, kekerasan apa Bu yang dilakukan oleh keluarganya Bu? Menantunya suka membentak dan tidak menyiapkan makanan. Benar ya, menantunya itu sering bersikap tidak sopan ya Bu kepada nenek A. Jadi menantunya ini sering membentak, tidak peduli dan beberapa kali tidak menyiapkan makanan. Jadi itu salah satu bentuk kekerasan Bu terhadap lanjut usia. Oke, sekarang kita
kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3, apa yang dapat dilakukan oleh anak atau keluarganya atau orang terdekat jika menghadapi lanjut usia yang demikian, Bu? Harus sabar, terus harus memahami ya, Bu, ke orang tuanya ya, karena kan namanya lanjut usia, jadi kita harus memahami, Bu. Yuk. Nah, jadi kita tadi sudah adakan permainan ya, Bu. Nah, jadi permainan yang dilakukan itu ya, Bu. Jadi yang terikat adalah gambaran lansia yang sudah mengalami keterbatasan, yang kadang-kadang berada di dalam situasi yang kurang nyaman, Bu, ya, karena namanya juga lansia ya. Nah, ketika hak-haknya dilanggar oleh orang-orang yang kurang menyadari keterbatasan dan kebutuhan lansia, maka lansia tersebut akan mengalami namanya juga kekerasan, Bu. Jadi kita harus menghindari penelantaran lansia. Nah, tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai manusia adalah penelantaran lansia, Bu. Nah, jadi jika lansia mengalami hal-hal yang merugikan dirinya, termasuk hal-hal yang membahayakan lansia baik secara fisik maupun psikis, maka itu disebut kekerasan terhadap lansia. Nah, sekarang kita lanjut ke flipchart 7. Nah, flipchart 7 ini mengenai penelantaran lansia, Bu. Nah, jadi penelantaran lansia itu adalah tindakan orang di sekitar lansia yang membiarkan lansia tidak terpenuhi haknya sebagai manusia. Contohnya, membiarkan lansia tidak makan, Bu. Nah, jadi kita sebagai anak tidak menyiapkan makanan untuk lansia, sedangkan kan lansia juga susah, Bu, untuk masak sendiri. Nah, lansia tersebut kesusahan. Nah, jadi penelantarannya membiarkan lansia tidak makan. Nah, yang kedua, membiarkan lansia sakit, Bu. Jadi ketika lansia sakit kita tidak memeriksakannya ke dokter. Nah, itu yang salah juga, Bu. Nah, yang ketiga, membiarkan lansia kesepian. Nah, maksudnya kesepian ini kita harus menemani lansia, Bu, ya, mengajaknya bercerita. Nah, jadi kita tidak membiarkan lansia tersebut sendiri atau merasa kesepian. Nah, lalu yang keempat, Bu, jangan membiarkan lansia pergi sendirian, Bu. Jadi jangan sampai kita membiarkan lansia kita berpergian sendirian, sedangkan keadaan dia sudah pikun. Nah, jadi kita jangan sampai membiarkan lansia untuk pergi sendirian. Nah, ini, Bu, juga membiarkan lansia bekerja keras. Jadi sewajarnya lansia itu sudah harus diam di rumah, Bu. Harus istirahat, harus banyak istirahat, harus santai, harus di rumah. Jangan sampai kita membiarkan lansia kita untuk bekerja di luar kemampuan dia, Bu. Bekerja berat atau keras. Lalu mengusir lansia dari rumah, Bu. Nah, ini yang sangat tidak pantas untuk dilakukan kita sebagai keluarganya, Bu. Jadi kita itu harus melindungi lansia, bukan malah mengusir lansia, Bu. Nah, lalu tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, jadi sangat salah ketika kita tidak memperbolehkan lansia kita untuk beribadah. Misalnya lansia kita itu mau sholat Jumat di masjid. Nah, ya, kita tahu kita tidak memperbolehkan karena kita takut ya, Bu, takut ada apa-apa atau gimana. Nah, kita harus cari cara bagaimana untuk menasihati lansia. Kita harus tetap membiarkannya beribadah dengan cara yang baik. Lalu ditinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Jadi meninggalkan sendiri lansia di rumah, kita pergi misal ke luar rumah dalam waktu yang lama. Nah, itu yang tidak boleh. Dan tidak memperdulikan lansia. Jadi kita seperti yang sudah dibahas tadi, kita harus baik, harus sabar, dan harus memperdulikan lansia. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas banyak ya, Bu, terkait memahami lansia. Nah,
selanjutnya di langkah 4 nanti kita akan membahas masalah upaya peningkatan kualitas kesejahteraan lansia, Bu. Nah, untuk langkah ini kita sudah akhiri. Terima kasih Bu Ibu semua.